Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan nomor induk mahasiswa 1908106127 dari kelas Biologi S semester 4. Video ini merupakan video acara praktikum ke-8 mata kuliah Ekologi Umum dengan judul Suksesi. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui proses suksesi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum. Berikut adalah prosedur kerja yang harus dilakukan dalam praktikum suksesi. Suksesi ekologi merupakan perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Proses suksesi ekologi ini terjadi tanpa adanya investasi manusia dan terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antara spesies dari ekosistem yang sama. Suksesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi jika suatu komunitas mendapat gangguan yang mengakibatkan komunitas awal hilang secara total sehingga terbentuk habitat baru. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami maupun oleh campur tangan manusia. Gangguan secara alami dapat berupa tanah longsor, letusan gunung berapi, dan endapan lumpur di muara sungai. Sedangkan suksesi sekunder terjadi jika suatu gangguan terhadap suatu komunitas tidak bersifat merusak total tetap komunitas tersebut sehingga masih terdapat kehidupan atau substrat seperti sebelumnya. Proses suksesi sekunder dimulai dari tahap awal tetapi tidak dari komunitas pionir. Faktor yang mempengaruhi proses suksesi yaitu yang pertama, luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan, 2. Jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu, 3. Kecepatan pemancaran biji atau benih dalam ekosistem tersebut, 4. Iklim terutama arah dan kecepatan angin yang membawa biji, spora, dan benih lain serta curah hujan yang sangat berpengaruh dalam proses pencambahan, 5. Jenis substrat baru yang terbentuk. Tahap suksesi yaitu terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase permulaan, kedua fase awal atau muda, ketiga fase dewasa, dan 4 fase klimaks. Contoh berita suksesi yaitu suksesi ekologi di Krakatau pada link yang saya cantumkan sebagai berikut. Suksesi ekologi di Krakatau, menurut Profesor Tukirin, proses suksesi diawali dengan tumbuhnya jenis lumut. Lumut-lumut inilah yang menimbulkan kelembaban dan memungkinkan jenis pakuan untuk tumbuh setelahnya. Barulah setelah ini rumput-rumputan mulai tumbuh dan membentuk semak-semak. Adanya semak-semak ini kemudian memungkinkan burung untuk hinggap dan menyebarkan biji-biji tumbuhan lain. Ada pula penyebaran melalui air laut yang mendominasi vegetasi pantai, seperti jenis cemara laut, waru laut, ketapang, dan nyamplung. Perlahan-lahan terciptalah tanah hutan muda yang berkelanjutan. Pada periode ini, tanaman jenis ficus atau beringin yang merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan fauna dan juga serangga di sekitarnya tumbuh dan berkembang menempati daratan rendah berumpun bersama dengan tanaman hutan sekunder lainnya. Krakatau merupakan laboratorium alami dan satu-satunya pulau terdata suksesi ekologi sejak dari kondisi steril setelah letusan 1883. Butuh waktu 133 tahun bagi Krakatau untuk mengembalikan kondisi ekologisnya sehingga seperti saat ini. Bukan waktu yang singkat memang, tapi kejadian ini bisa kita jadikan contoh untuk melihat betapa lamanya waktu untuk dibutuhkan sebuah pulau-pulau kecil untuk mengembalikan kondisinya sendiri karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses suksesi di suatu pulau. Faktor yang paling berpengaruh yaitu laut. Pulau-pulau kecil dipisahkan oleh laut yang terkadang berjarak hingga ratusan kilometer. Berbeda dengan pulau besar atau bahkan benua yang lebih memungkinkan terjadinya suksesi akibat tersebarnya biji-biji tumbuhan oleh faktor angin, binatang, dan juga manusia. Berikut adalah dokumentasi hasil suksesi pada Krakatau. Batuan hasil erupsi anak Krakatau yang mengeras yang dipotret pada 2016 lalu dan arang kayu yang diduga terbentuk akibat erupsi 1883. Hingga sekarang kita masih bisa menemukan bukti sejarah sangat berharga di Pulau Krakatau.